Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita boleh kembali lagi beribadah di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Kita percaya bahwa semua itu oleh anugerah Tuhan, amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Buat pemeliharaanmu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kumpulkan kami Tuhan pagi hari ini. Untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu lebih lagi Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama, kami mau bersatu hati Tuhan, menaikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Menaikkan setiap penjemahan kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Biar Kau yang bertahta di atas setiap pujian kami Bapa. Biar Kau boleh disenangkan, biar Kau boleh disukakan Tuhan di setiap pujian kami pagi hari ini Tuhan. Sebagai bukti syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa, sebab Kau baik, teramat sangat baik atas setiap kehidupan kami Bapa. Lebih lagi Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami menaikkan mazmur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita menaikkan mazmur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat kebaikan-Nya. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Ini kerinduan hati setiap kami Tuhan. Allah mulia,
Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan
besar bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak dianugerahkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diadukan. Sekali lagi katakan Kau Allah. Haleluya. Ajaib. Haleluya Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diadukan. Hanya Kau yang layak diadukan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak diadukan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita dan mau bersorak-sorak, mari lambaikan tangannya. Kita hidup hari ini itu tidak selamanya, namun kasih Tuhan selamanya bagi setiap kita. Amin. Mari kita mau bersorak-sorak bersama. Sebab Tuhan Allah kita sempurna. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara, sementara. Kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya, selamanya. Meski gelap awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang tinggi bersamamu. Yesus sempurna,
ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus, cahayamu menuntunku. Ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Yesus, sempurna perlindunganku. Ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus, cahayamu menuntunku. Ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Tuhan kita, lebih lagi kita memuji nama Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan mengalir di atas setiap kita. Amin. Ada amin. Boleh kasih senyuman kanan kiri, tertawa yang paling lebar. Sama-sama kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Dan kita boleh merasakan sukacita dari Tuhan pagi hari ini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Kan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesona, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu kasih senyuman paling lebar buat Tuhan kita. Taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Sama-sama kita katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Karyamu sungguh mempesona setiap kita Tuhan. Biarlah kami bisa lebih lagi memuji namamu Tuhan. La, 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 la.
kemuliaan bagi Tuhan kita lebih lagi. Duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Berpagi hari ini Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Yang menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yes, Tuhan, hanya dekat Engkau saja Tuhan kami rasakan tenang Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ubah hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama menyatakan menjadi doa dan berdoa. Hanya dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu.
hadirat-Mu Tuhan kami merasakan ketenangan Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya hadirat-Mu yang mampu mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Mengingatkan kembali tema kita udah hampir akhir tahun, memaksimalkan hidup Anda. Ya saya berharap semua kita maksimal, kalau enggak ya resiko Bapak Ibu juga ya. Salah satu cara itu menabung Bapak Ibu Saudara. Menabung itu bukan soal nabung duit aja, kita bisa nabung kebajikan, nabung kebaikan, banyak hal yang bisa kita tabung dalam kehidupan kita. Melayat itu menurut saya juga menabung loh, melayat. Kenapa saya ngomong menabung? Karena ya itu tabungan, suatu saat kita mati kan, itu dilayat juga gitu kan. Nah banyak hal Bapak Ibu, saya pikir kalau kita mau maksimal kita harus nabung. Bapak Ibu kalau nabung uang, bisa kita pakai untuk jalan-jalan untuk apa di masa tua kita, bisa untuk apapun. Tapi saya berharap bukan nabung untuk berobat ya. Banyak orang berpikir nanti kalau tua sakit berobat untuk berobat. Bukan. Kita bisa menabung juga tentang kejiwaan. Jiwa artinya kita benar-benar bisa tabung hal-hal ya. Ke sukacita, apa segala macam benar-benar itu nanti suatu saat kita tuai. Ya jadi tabunglah. Jadi saya cuma ingetin aja Bapak Ibu, kalau kita mau maksimal jangan tabung hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena suatu saat kita pasti nuai juga. Kalau Bapak Ibu jangan berpikirlah kalau kita kadang-kadang kita berpikir gini. Saya buat jahat toh hampir hari saya baik-baik aja. Belum Bapak Ibu Saudara, semua itu waktunya. Ya, jadi saya saranin kalau kita mau maksimal, tabunglah hal-hal yang baik, tabunglah hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, bulan ini kita pengen bersama-sama tentang bertumbuh dalam hikmat. Apa sih hikmat itu? Ya kan, hikmat itu kebijaksanaan atau kemampuan untuk memutuskan segala sesuatu itu dengan benar dan tepat. Itu hikmat. Jadi berdasarkan apa? Kita perlu pengetahuan, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti hikmat terus kita cuma doa doang tanpa pengetahuan, terus kita pokoknya dikit-dikit doa, nggak bisa juga Bapak Ibu Saudara. Pengetahuan itu penting. Jadi jangan ada orang gini, terlalu rohani sampai dia ngomong gini, nggak usah belajar. Tanya Tuhan aja, ya kan nggak bisa, ya kan kita perlu belajar, pengetahuan itu penting juga. Pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh agama, bukan tokoh agama, tokoh-tokoh Alkitab segala macam, kita bisa belajar dari mereka juga. Itu pun pembelajaran. Nah dari semuanya itu perlu dan sangat penting doa. Dari semua pengetahuan, pengalaman dengan doa. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari sama-sama kita pengen belajar tentang seni berbicara dengan bijak. Seni berbicara dengan bijak itu bukan berarti kita kata-kata kita buat puisi, ya kan, dengan deklamasi apa segala macam. Bukan itu. Tapi ini bicara begini, hati-hati kalau ngomong Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita tuh kan suka keceplosan ngomong sembarangan. Orang Cina tuh punya pepatah ngomong begini, tokong tose, mokong mose. Orang Cina pasti tahu lah. Banyak ngomong itu banyak masalah, nggak banyak ngomong tuh nggak banyak masalah. Bapak Ibu percayalah, semakin banyak kita ngomong tuh pasti banyak salahnya. Pasti banyak salahnya, nggak mungkin nggak ada salahnya. Semua kita tuh pasti pernah buat salah. Nggak ada satu orang pun nggak pernah buat salah. Nah Bapak Ibu percaya apa nggak percaya atau nggak, Bapak Ibu terserah. Lalu kita semakin banyak ngomong, semakin banyak salahnya, semakin kelihatan bodohnya. Lo beneran. Ya kan, maka dia ngomong gini, diam itu kadang-kadang emas. Ya kan, kadang-kadang, tapi nggak semua diam itu emas. Kadang-kadang diam itu kebodohan juga Bapak Ibu Saudara. Ya jadi kita harus benar-benar bijak lah dalam segala hal itu. Nah Bapak Ibu perhatiin, gara-gara kata aja, ya kan ini latar belakangnya sih kearoganan. Bapak Ibu udah dengar kan viral yang di medsos viral, gara-gara cuma ngomong sujud segala macem, itu kan kata-kata itu. Memang itu latar belakangnya arogan ya, Tapi kadang-kadang ya kata-kata kita itu kan gara-gara, semua itu kan latar belakangnya tergantung latar belakangnya kata-kata kita buat itu. Nah maka saya ngomong hati-hati dalam berkata-kata. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekali buat kata-kata kita nggak bisa dipercaya sama orang, sampai selama-lamanya orang tuh susah percaya sama kita. Beneran. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir gini, saya ngomong bohong kali ini nggak apa-apa, besok saya mau jujur kok. Belum tentu orang yang kita ngomongin jujur kemudian dia bisa percaya loh. Beneran. Saya sama mama saya itu suka bercandaan sama mama saya. Jadi kalau sama mama itu suka ngomong saya gini,
lu mah suka bohong gitu kan. Jadi kalau saya ngomong apapun, ngomong sama mama saya itu, mau ngomong serius gimana pun, lu bohong doang gitu kan, bercanda doang gitu kan. Itu gara-gara apa? Itu kan karena kebiasaan yang dibuat, habit. Ngomong bener pun dianggap salah. Ngomong jujur pun dianggap gak jujur. Nah sama dalam kehidupan kita. Nah jadi saya ngomong gini, hati-hati dalam berkata-kata. Nah kadang-kadang itu kita tuh gampang sekali ngomong, gampang sekali mencetus, gampang sekali bicara. Bapak Ibu tahu gak? Satu kata itu sekali melekat di hati orang, itu gak gampang hilang loh. Satu paku di tembok, di kayu, kita cabut, kita bisa poles, gak kelihatan lagi lubang pakunya. Terus kita ngomong maaf sekalipun, aduh sorry ya gue kemarin keceplosan ngomong nih. Bapak Ibu gak segampang itu. Ya kan, gak segampang itu. Nah kenapa sih banyak anak-anak luka hatinya? Karena papa mama ngomongnya sembarangan. Dan itu kita ngomong gini, maaf ya nak ya. Gak segampang itu lekat banget. Ya kan, nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Kita pengen belajar dari Amsal 18. Ya jadi kata-kata yang diucapkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap diri sendiri dan orang lain. Sebuah kata dapat membawa kebahagiaan, menguatkan hubungan, atau sebaliknya dapat menyakiti hati dan melukai perasaan. Kesadaran akan dampak kata-kata dapat membantu kita menjadi lebih bijaksana dalam berkomunikasi. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Bahagia nggak bahagia, kata-kata pengaruh loh. Jadi hati-hati. Amsal 18 ayat 20 sampai 21 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Dari hasil mulutnya perut seseorang dikenyangkan, hasil bibirnya mengenyangkan dia. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Ini ayat udah jadi ayat hafalan mungkin kan, saya ulangin lagi. Dari hasil mulutnya perut seseorang dikenyangkan, hasil bibirnya mengenyangkan dia. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Kalau terjemahan TB1, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi Bapak Ibu kita harus benar-benar hati-hati dengan kata-kata. Nah karena kata-kata itu pengaruhnya besar sekali, jadi kita benar-benar harus belajar matang-matang nih. Sebelum kita berucap, alangkah baiknya kalau kita berpikir. Kira-kira kalau kata-kata ini mendatangkan kesejahteraan, membuat masalah, kebahagiaan atau kesedihan. Nah harus dipikirin. Bapak Ibu perhatiin aja, semua persoalan konflik yang ada itu rata-rata gara-gara kata. Loh beneran, coba aja kalau misalnya Bapak Ibu perhatiin. Suami istri ribut gara-gara apa? Kata. Kata-katanya itu tidak menyenangkan. Ya, kita konflik sama teman-teman gara-gara kata-kata juga kan. Nah jadi harus hati-hati. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, karena kata-kata itu mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa mempengaruhi kehidupan kita? Kita belajar perkataan yang kita ucapkan yang pertama adalah benih. Kata-kata itu benih. Nah kata apa yang kita keluarkan dalam kehidupan kita bagi anak-anak kita, bagi teman kita, bagi siapapun juga. Kata itu benih. Benih apa? Benih itu punya potensi loh Bapak Ibu Saudara. Satu kata itu punya potensi besar banget. Beneran. Satu kata itu punya potensi besar. Nah kalau kita salah dalam berkata-kata, jadi masalah dalam kehidupan kita. Nah di sini dikatakan gini, ayat ke-20 dikatakan dari hasil mulutnya perut seseorang dikenyangkan, hasil bibirnya mengenyangkan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata-kata dengan baik, kemana-mana aja Bapak Ibu Saudara, percayalah, kita tuh rada aman. Tapi kalau kita orangnya ketus, orangnya nyinyir, orang itu gak demenin banget kata-katanya tajam seperti silet misalnya. Bapak Ibu itu jadi persoalan loh. Percaya gak percaya, Bapak Ibu coba aja kalau gak percaya. Kemana-mana ketika Bapak Ibu punya tabiatnya seperti itu, kata-katanya kasar, tajam dan segala macam. Orang mau kerjain kita juga takut loh. Dia ngomong, aduh gue capek, takut gue silet-silet terus sama dia. Kata-katanya tajam, pedes. Nah makanya dikatakan benih kenapa? Benih itu kecil Bapak Ibu, kata itu kecil, mungkin satu kata aja kecil. Tapi ketika dia bertumbuh besar, ketika dia bertumbuh, berkembang, itu benih jadi benar-benar suatu yang besar yang benar-benar gini. Bisa mempengaruhi, bisa membawa dampak yang luar biasa. Nah sama dengan kata apa yang kita lemparkan dalam kehidupan kita kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, itu benih. Nah benih-benih apa aja Bapak Ibu bisa jadi benih perubahan. Ya kan ketika kita bisa misalnya ikut satu
seminar atau segala, dengar satu kata, wah iya harus begini ya. Satu kata aja, itu bisa tuh bawa tuh perubahan loh. Satu kata aja yang kita lemparin buat anak-anak aja. Yang tadinya hopeless mungkin, kita ngomong gini, Anda luar biasa, kamu luar biasa. Satu kata aja. Itu bisa berubah loh. Coba kalau bayangin Bapak Ibu, bayangin gini, anak dapat nilai 40. Terus kita ngomong gini, bodoh lu, Papa tuh gak pernah dapat 40. Atau kita ngomong gak 40 lah, 90. 90 udah bagus ya, udah A+ itu, lah. Papa perfeksionis, Mama perfeksionis. Gak nyangka ya anak Papa ada yang bodoh begini ya, 90 loh. Kata-kata gak nyangka ya anak Papa ada yang bodoh begini ya. Bapak Ibu itu rekaman tuh seumur hidup loh. Terus kita ngomong, kita tobat nih, bertobat. Nak maaf ya, Papa dulu hilaf ngomongnya sembarangan. Kata maaf itu gak semudah kita kayak ngapus tulisan terus kita hapus hilang gitu, enggak. Nah maka benar-benar dikatakan gini, dari hasil mulutnya perut seseorang dikenyangkan. Jadi perkataan kita itu bisa benar-benar membuahkan sesuatu. Kalau benih itu baik, kalau benih itu benar, benih itu akan bawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Nah kalau kata-kata kita itu benar dalam kehidupan kita, saya percaya kok ada satu hal yang baik dalam kehidupan kita, ada satu keharmonisan, ada satu pertumbuhan, ada satu perubahan. Benih-benih, banyak banget benih. Bapak Ibu bisa carilah benih-benih apa aja yang bisa benar-benar gini, bawa perubahan dalam kehidupan kita. Jadi benih inspirasi, kata-kata bisa jadi inspirasi dalam kehidupan kita. Ya kan kita dengar misalnya, dengar di YouTube karena kan banyak kan medsos-medsos, banyak berita-berita, banyak ini, dengar satu kata, dengar berita, apa segala macam. Itu jadi benih inspirasi dalam kehidupan kita, benih perubahan, benih persatuan, benih, banyak benih segala macam. Nah tapi benar-benar kita harus benar-benar yakinin, maka dikatakan ini, kata itu penting banget. Nah apalagi kalau kita ngomong gini ya, kita Kristen, kita punya Tuhan. Banyak orang ngomong begini, katanya emang kasar Pak, tapi hatinya baik Pak. Bapak Ibu percaya gak sih kayak gituan? Nggak saya tanya nih. Kalau ngomong begini kan, memang Pak katanya kasar Pak, kata-kata itu memang kasar banget Pak, tapi hatinya Pak baik. Bapak Ibu setuju? Lagi merenung? Pak, Bu, manusia itu lihatnya perkataannya. Tuhan cuman yang hati itu cuman Tuhan. Apa yang keluar, apa yang nampak, tampilan itu yang kita lihat. Jadi kita jangan menyembunyikan kelemahan kita dengan kata-kata seperti itu. Tuhan tuh selalu lihat hati loh. Memang Tuhan tuh lihat hati. Tapi saya pengen tanya, siapa yang tahu hati kita? Boleh hadap-hadapan, boleh ngobrol panjang lebar, kita nggak tahu lah hati kita. Ya, jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati nih, gara-gara kata kita harus benar-benar jaga. Maka dikatakan ini, kata itu bisa ngenyangin kita. Perkataan kita bisa bikin kita susah. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati. Jangan sembarangan ngomong Bapak Ibu Saudara. Jadi benih itu potensi, kata yang satu kata aja itu potensi besar banget. Ya kan kalau misalnya kita ngomong kata-kata yang jelek buat anak-anak kita, ya Bapak Ibu saran saya nih, kalau ada kata-kata yang sudah jelek kepada anak-anak kita, bertobatlah. Memang minta ampun 1 kali, 2 kali, Bapak Ibu harus tunjukin perubahan hidup kita, bahwa kita benar-benar nerima dia. Kata ke suami kita ngomong gini, bodoh lu. Bapak Ibu itu jadi perenungan suami lu. Lu beneran. Jadi perenungan. Kadang-kadang kita kan ceplos ngomong enak aja. Kata simpel. Lagi ribut kita ngomong gini, cerai aja. 1 kata. Itu punya potensi cerai nggak? Wah punya banget. Itu kan sebenarnya nih, ditabur, tinggal tunggu waktu besarnya. Kan konflik jalan terus. Nggak ada kan rumah tangga yang nggak pernah konflik? Ada nggak? Saya pengen belajar kalau ada. Loh beneran, kalau ada rumah tangga yang nggak pernah konflik, saya pengen belajar. Itu benih itu tumbuh. Nah makanya itu Bapak Ibu hati-hati dengan kata. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Perkataan yang kita ucapkan berdampak terhadap masa depan. Ya kan, contoh tadi anak, masa depan, pengaruhnya gede banget ke masa depan anak. Ke masa depan suami, ke masa depan istri. Kalau kita ngomong ke istri apa kemana, ke siapa lu tuh gak bisa apa-apa. Sampai kapanpun tuh jadi satu perenungan. Masa depannya pasti suram. Kalau apalagi ada orang tua yang ngutukin anaknya sembarangan ngomong. Nah maka dikatakan di ayat 21 dikatakan begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, cuman ngomongan kok. Bapak Ibu, kalau kita perhatiin aja, orang tuh kelihatan kok dari 20 detik pertama ngomongnya apa, itu ketahuan kok pikirannya kemana. Bapak Ibu jangan pernah berpikir begini ya. Kadang-kadang Bapak Ibu kan kalau Bapak Ibu perhatiin nih ada orang-orang tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu. Kalau ngomong soal seks saja bisa ketawa-tawa terbahak-bahak. Itu udah dapat dipastikan Bapak Ibu saudara, otaknya memang otak yang begituan. Bukan cuma bercandanya, memang otak udah begitu, makanya keluarnya begitu-begituan. Sudah satu habit, sudah satu kebiasaan. Maka dikatakan gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Nah tinggal pilih Bapak Ibu, mau hidup atau mau mati. Kalau kita mau mati, ya pikirin aja, omongin aja perkara-perkara yang jelek-jelek. Ngomongin aja hal-hal yang buruk. Keluarin aja kata-kata kutuk, keluarin aja kata-kata jahat, mati. Jadi Bapak Ibu membunuh orang itu gak perlu pakai pisau, gak perlu pakai pedang. Kata-kata satu kata aja. Yang buat dia benar-benar bisa menderita, yang akhirnya mati, masa depannya jadi suram. Nah maka dikatakan nih, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lontari lewat kata-kata kita memang kesannya tuh gini. Aduh kayaknya gak ada arti banget sih ya. Saya ngomong itu dampaknya luar biasa loh. Dampaknya benar-benar luar biasa. Jadi jangan sembarangan Bapak Ibu saudara dengan kata-kata. Kata tuh benar-benar power banget. Contoh misalnya gini, dalam peperangan. Satu komando. Cuma ngomong gini, maju perang. Maju semua loh. Dengan kata-kata doang. Bapak Ibu pernah baca Alkitab kan, waktu Petrus pengen berjalan di atas air. Petrus siapa ya? Ya pokoknya seorang murid Yesus lah jalan di atas air. Dia ngomong, jalan, nyebrang. Bisa jalan, satu kata. Nah Bapak Ibu kalau benar-benar satu kata itu kalau kita ngomong gini, komando itu pengen ngangkat banyak prajuritnya, itu gak punya kemampuan. Sama kayak saya ngomong misalnya gini, ngomong di sini nih. Ayo Bapak Ibu semua keluar. Satu kata bisa keluar semua. Tapi kalau saya ngangkat Bapak Ibu satu-satu keluar ke depan, alangkah susahnya saya. Itu membuktikan bahwa kata itu punya kekuatan. Itu membuktikan, maka dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi Bapak Ibu hati-hati gunain lidah kita. Jangan sembarangan pakai lidah kita. Ya kan kadang-kadang lagi kesel, lagi marah, lagi sebel apa segala macam ngomongnya sembarangan. Jadi Bapak Ibu saya berharap sih benar-benar ini menentu masa depan kita. Jadi jangan sampai sembarangan ngomong lah. Ya, jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Maka dikatakan, saya ulangin lagi, biar benar-benar ngelema nih. Hidup dan mati itu dikuasai lidah. Bapak Ibu tinggal pilih, mau hidup atau mati. Jangan pernah gini, salahin orang lain, jangan pernah salah siapa-siapa. Kita dulu kita koreksi. Kata-kata itu kita gimana? Kata-kata itu benar-benar manis enggak? Maka saya ngomong gini ya, ingat ya. Saya bukan ngomong begini ya, yang ini kan seni berbicara, bukan bicara. Kadang-kadang orang ngomong gini, ngomongnya lembut, tapi itu tajam loh, nusuk. Ada loh yang begitu, pernah ngalamin gak? Ngomongnya manis, kayaknya disalut sama gula, ya kan? Pas masuk itu, aduh maknyes gitu loh, kayak sakit hati itu. Itu kan disalut dengan gula. Nah jadi Bapak Ibu, jangan terpesona dengan kata-kata. Itu pria-pria hidung belang tuh kata-katanya kan bagus kan. Makanya banyak wanita-wanita jatuh. Ya kan hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Khusus yang wanita-wanita. Jangan terpesona dengan hidung-hidung belang itu. Ya kan kata-katanya manis lah. Dia kalau gak manis gak mungkin jatuh lah Bapak Ibu Saudara. Percayalah.
Kata-kata itu benar-benar mempengaruhi banget loh orang dalam kehidupan kita. Dengan kata-kata ya jadi rayuan gombal segala macam, itu kan kata-kata juga. Ya kan dengan rayuan-rayuan apapun, orang yang jatuh cinta kadang-kadang dengan kata-katanya, wih dia pinter banget ya kata-katanya, gue seneng banget kalau denger dia ngomong segala macam. Jadi jatuh cinta gara-gara apa? Kata-kata. Tapi ingat, jangan memanipulasi kata-kata. Ya kan, kadang-kadang kita akan manipulasi. Jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Ya, jadi kita dampaknya itu benar-benar luar biasa, itu pengaruh ke masa depan. Jadi ingat, apa yang kita ngomong ke anak-anak kita harus benar-benar bawa mereka. Ada dikatakan begini, satu psikolog dia ngomong gini, dia ngajarin ada 3 kata yang penting, dia ngarang satu buku judulnya please, sorry, and thanks. Ya kan, jadi itu kata-kata yang simple yang kita bisa ngomongin. Kalau kita mau masuk, mau jalan, ya kita bisa ngomong gini. Atau kita ngomong persilakan, silakan. Kadang-kadang kita kan Kristen kadang-kadang udah lupa juga yang begitu-gituan kan. Ada orang tua berdiri lama, kita duduk santai, anak muda kaki masih kuat. Orang tua udah kaki gak kuat, dia cuek aja. Ya kan, kalau kita misalnya kata-kata ngomong silakan duduk Bu, kan baik kan. Lalu kita mau lewat permisi. Ada kata permisi gitu loh. Permisi numpang lewat. Kan baik sebetulnya. Kalau kita lewat aja boleh aja sih, nggak apa-apa. Tapi ini kita kan belajar. Ya kan? Terus kata thanks, terima kasih itu Bapak Ibu, itu orang tua juga kadang-kadang lupa ngajarin anak-anak terima kasih loh. Loh beneran. Maka tuh anak-anak tuh terbiasa nggak ngomong terima kasih. Kadang-kadang kita pikir gini, kan ini udah kewajiban orang tua. Nah karena kebiasaan seperti itu Bapak Ibu, di mana-mana udah gak bisa ngucapin terima kasih. Padahal kata terima kasih itu kata-kata yang baik loh, yang perlu diajarkan kepada anak-anak. Ya kan, jadi kalau anak-anak gak bisa ngomong terima kasih, ajarin. Lu dikasih itu terima kasih dong, lu didoain terima kasih dong, lu dibantuin terima kasih dong. Gitu kan diajarin, itu kata maaf. Nah orang tuh kadang-kadang ngomong maaf tuh susah loh. Kenapa susah? Karena orang berpikir gini, dia tuh gak pernah salah. Saya pengen kasih tahu, di dunia ini gak ada orang yang gak pernah salah. Siapapun pernah salah. Jadi kalau sampai kita gak berani meminta maaf, artinya kita orang paling benar. Gak ada orang benar di dunia ini. Nah itu kata-kata simple, 3 kata itu simple banget. Tapi itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita. Nah ajarin anak-anak kita. Guru-guru sekolah minggu mungkin boleh ngajarin juga hal-hal seperti ini. Ajarin, kalau mau lewat, mau ngapain, permisi Pak. Numpang lewat. Lalu itu ajaran itu simple, tapi itu mempengaruhi. Ya kan itu kata-kata yang benar-benar dampaknya luar biasa. Ya kalau kita misalnya mau minta tolong, harus ada kata tolong lah, jangan main perintah-perintah aja. Kadang-kadang ya saya ngomong itu, kadang-kadang kita tuh kan gimana ya, kita tuh kan pengen dihargain orang. Ya pengen kayak yang viral itu, pengen dihargain orang dengan berbagai atributnya, dia main perintah aja, main suruh aja segala macam. Sudahlah Bapak Ibu Saudara, kita tuh bukan soal menunjukkan siapa sih kitanya, bukan. Tapi menunjukkan apa sih karakter kita, gitu loh. Apa sih sifat kita, gitu loh. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga sekarang. Jadi ingat ya, potensi benar-benar kata-kata memberikan persepsi diri kepada masa depan. Kata-kata itu bisa membangun peluang, menemukan peluang. Kata-kata loh bisa menemukan peluang. Jadi kita harus benar-benar belajar dengan baik. Maka dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Waktu kata-kata kita benar, kita bisa memilih hidup. Ini bicara peluang. Ya kan? Apa yang mau kita hidupin dalam kehidupan kita? Peluang apa yang jadi dalam kehidupan kita? Kata-kata kita diperbarui, kata-kata dibenahi. Ya. Yang ketiga, perkataan yang kita ucapkan berdampak terhadap diri kita. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Dikatakan gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Nah banyak orang itu punya self-talk, berbicara kepada diri sendiri. Nah maka dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 6-9 dikatakan gini, perkatakanlah, maka itu Bapak Ibu Saudara, daripada merenungkan kata-kata orang yang enggak benar, nah ini cara memulihkannya. Nah kalau kita punya rasa pahit dalam kehidupan kita, gara-gara kata mama, kata papa, atau kata siapapun juga, pahit dalam kehidupan kita. Nah ini cara memperbaikinya. Perkataan kepada diri sendiri ini pengaruhnya jauh lebih besar dari perkataan apa orang lain katain kepada kita. Misalnya contoh begini, orang ngomong saya jelek. Tapi Tuhan ngomong saya itu berharga, bernilai. Kata yang saya katakan dalam diri saya, apa yang saya terima, kalau saya terima apa kata jelek tadi dalam kehidupan saya selalu merenungkan kata jelek itu, walaupun saya nggak ngomong, tapi dalam pikiran saya
saya memperkatakan dalam diri saya itu jelek. Atau saya bodoh, atau saya nggak bisa apa-apa, atau saya macam-macam lah, kita bisa ngomong tentang diri kita. Nah, waktu kita menerima perkataan ini yang diulang-ulang, kuasa firman-Nya akan bekerja. Nah, kuasa firman-Nya akan benar-benar memulihkan, memperbaiki semua luka-luka hati, kata-kata yang pernah tertanam dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya saya ngomong gini, kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, saya percaya kata-kata jahat yang pernah masuk ke dalam kehidupan kita, ini akan melukai hidup kita seumur hidup kita. Jahat loh benar-benar. Nah, self-talk ini benar-benar mempengaruhinya besar sekali dalam kehidupan kita. Jadi kita benar-benar ekstra jaga-jaga dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Yaitu Bapak Ibu, renungin firman Tuhan siang dan malam. Jangan renungin perkataan orang. Saya pengen tanya nih Bapak Ibu Saudara. Kita tuh lebih gampang renungin kata orang lain. Kita lebih ingat kata orang lain. Kita lebih paham kata orang lain. Kita kurang ingat apa kata firman, kita kadang-kadang gak pernah mau renungin firman Tuhan. Karena kita berpikir kayaknya gak ada guna. Kata orang itu lebih bermanfaat dalam diri kita daripada kata firman. Bapak Ibu boleh renungin. Berapa banyak kata-kata orang dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kata-kata kita itu, sorry saya pengen ngomong gini, kita tuh kadang-kadang kurang jujur. Hasil survei dikatakan gini, kita itu bisa disebut gini, satu hari itu bisa ngomongin 200 kali kita ngebohong. Bapak Ibu percaya nggak kita suka bohong? Hah? Nggak percaya? Contoh misalnya gini, kita ketemu orang nih, kita muji orang. Lu cantik banget ya hari ini ya. Terus dia balik badan, dia pulang. Cantik apanya sih dia? Bohong kan? Bener gak? Terus kita ngomong gini, udah makan belum? Sudah Pak, pada lapar. Bohong kan? Nah itu dia ngomong ini, satu hari itu ada 200 kali kebohongan yang kita buat loh. Dari kebohongan yang kecil sampai kebohongan yang bener-bener bohongin orang, nipu orang. Ngeri kan? Kata-kata. Nah makanya saya ngomong gini, kita harus belajar lah kalau kita ngomong lebih baik, kan dia gak minta nilai kita juga sih. Kecuali dia minta nilai, gue cantik gak? Nah lu jujur aja kenapa? Cantik sih, tapi kurang. Nah gitu dia kan lebih enak. Daripada kamu, ibu cantik banget hari ini. Basa-basi Bapak Ibu bohong. Loh dia gak minta nilai kan? Emang ada yang ketemu-temu ibu-ibu gini, nilaiin gue dong. Kan gak ada yang minta nilai. Ngapain juga kita ngomong, kok kepo banget. Loh, ngapain kita kepo-kepo kan? Nah, jadi itu kebohongan. Nah, jadi kita benar-benar belajar Bapak Ibu. Maka dikatakan gini, perkataan kita itu benar-benar berdampak kepada diri kita. Benar-benar mempengaruhi diri kita. Jadi ingat, renungin firman Tuhan. Baca, saya bacain aja deh ya, di Ulangan 6. Ulangan 6. Ayat 6-9. Dikatakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah engkau mengikat sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Jadi artinya gini, firman itulah yang benar-benar gini, berubah, memberi dampak. Self-talk tadi itu pakai renungin firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Itu benar-benar memulihkan kita. Jadi kita udah gak peduli lagi Bapak Ibu apa kata orang. Boleh jadi satu masukan untuk koreksi saja. Kadang-kadang Bapak Ibu jujur saya pengen ngomong gini. Kadang-kadang orang mengoreksi kita. Cuman gara-gara kita gak suka sama kita aja. Dia cuman gara-gara gini. Ada unsur ngejudge-nya. Ada unsur ngejudge-nya. Bukan pujian, unsur ngejudge-nya. Contoh misalnya gini. Kita ke rumah orang. Rumahnya bersih ya, tapi kok kayaknya gak pernah disapu ya. Ngejudge kan? Kita muji,
tapi ngejudge. Ya kan kita kesannya pengen ngomong gini, rumah lu berantakan banget sih, kan gak enak. Ada unsur ngejudge-nya. Nah makanya saya ngomong gini, kalau kita benar-benar gini, anak siapapun ya pokoknya yang pernah ngalamin sakit hati, kepahitan gara-gara kata-kata, pulihkan dengan ini. Baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan, renungin firman Tuhan, renungin firman Tuhan. Supaya kita benar-benar ambil keputusan. Dan Bapak Ibu, hikmat itu menolong kita untuk mencari kata-kata yang terbaik yang harus kita lontarkan. Kata-kata apa yang kita buat kepada anak-anak? Kata-kata seperti apa yang kita lontarkan kepada pasangan kita, kepada siapapun juga. Apa yang kita omongin, apa yang kita ucapin, itu mempengaruhi kehidupan kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus benar-benar kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Berbicaralah tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kata-kata yang kita ucapkan terhadap diri kita itu pengaruhnya jauh lebih besar daripada kata-kata yang orang ucapkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu ada perkataan, jadi ada kesimpulannya, hati-hati dengan kata-kata, karena kata-kata itu mengandung benih, kata-kata itu membawa kita ke masa depan, kata-kata itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam berkata-kata. Ya, jadi kita belajar. Perkataan mengandung kekuatan, berkata-katalah dengan hikmat sehingga perkataan-perkataan kita memberi kehidupan dan mendatangkan harapan. Orang bijak hanya berbicara pada saat yang tepat dan memilih kata-kata dengan hati-hati. Ya, saya ulangi lagi, orang bijak hanya berbicara pada saat yang tepat dan memilih kata-kata dengan hati-hati. Bapak Ibu Saudara, nggak semua hal kita perlu ngomong sama orang lain. Ya, sedikit berbicara itu lebih baik. Kadang-kadang kita terlalu banyak ngomong. Ya, maka ada survei ngomong begini, wanita tuh butuh ngomong 25.000 per hari per kata. Tapi survei membuktikan gini, pria dan wanita tuh cuma beda sedikit, 16.000 sekian. Jadi nggak terlalu beda signifikan. Jadi siapa yang banyak ngomong, siapa yang ini. Saran saya gini, kalau kita mau banyak ngomong, baca Alkitab keluar suara. Itu kita udah banyak. Jadi terpenuhilah kata yang harus keluar dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa, kita merenungin sebentar. Saya pengen ngajak Bapak Ibu Saudara, kata-kata apa sih yang sering kita keluarin dalam kehidupan kita? Renungan firman Tuhan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Ketika pikiran kita terpengaruh dengan firman Tuhan, saya percaya kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Ketika kita dengan banyak hal dalam pikiran kita yang mempengaruhi kita, misalnya dengan kondisi-kondisi yang ada, dengan tekanan ekonomi yang ada, dengan persoalan dalam keluarga segala macam, dan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Ketika pikiran kita terpengaruh dengan perkara-perkara seperti itu, saya percaya sulit sekali kita untuk bisa memikirkan perkara-perkara yang benar, sulit sekali kita bisa berkata-kata dengan benar dalam kehidupan kita. Masalah menekan dalam kehidupan kita, masalah yang menekan dalam kehidupan kita itu akan mempengaruhi kata-kata yang keluar dalam kehidupan kita. Lebih baik diam ketika kita punya masalah. Lebih baik diam ketika kita punya persoalan dalam kehidupan kita. Belajar renungin firman Tuhan. Mulai perbaiki dalam kehidupan kita, hati, pikiran, dan jiwa kita. Izinkan biarlah firman Tuhan itu benar-benar memulihkan kehidupan kita. Izinkan firman itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kehidupan kita sudah dipengaruhi dengan firman Tuhan, ketika kehidupan kita sudah dipengaruhi dengan kebenaran firman Tuhan, mulailah berkata-kata apa yang harus kita katakan. Baik kepada anak kita, baik kepada suami kita, baik kepada istri kita. Sebelum berkata-kata, alangkah baiknya kita berdiam sejenak. Pikirkan dengan baik, apakah kata-kataku ini membangun, ataukah kata-kataku ini meruntuhkan. Apakah kata-kataku ini benar-benar membawa satu kemuliaan, membawa satu kebahagiaan, membawa satu sukacita. Atau kata-kataku ini mematikan, membuat orang hopeless, membuat orang putus asa. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Tanpa kita sadari mungkin kita membunuh banyak orang. Tanpa kita sadari kita mungkin menutup masa depan banyak orang. Tanpa kita sadari mungkin kita membunuh anak-anak kita. Yang kita ngomong kita mengasihi mereka. Ayo Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini. Ajarin mereka renungin firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu yang hidup dalam kehidupan kita. Semua kita berharga Bapak Ibu Saudara. Semua kita bernilai. Jangan cepat tanggap dengan apa kata orang yang ngomong kita gak bisa apa-apalah, gak punya kemampuan lah.
Keberhargaan kita bukan karena apa yang kita punya. Keberhargaan kita karena Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil satu keputusan, ambil satu komitmen dalam kehidupan kita. Berhati-hatilah dalam berbicara. Minta hikmat Tuhan untuk memilah kata-kata yang dengan benar. Minta hikmat Tuhan supaya Tuhan tolong kita dengan bijak. Kita berkata-kata dengan baik. Ajar anak-anak kita dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang baik. Kata-kata yang ketus itu enggak membangun orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami banyak salah dalam berkata-kata Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami selalu berkata-kata dan kata-kata kami mungkin menyakitkan orang lain, melukai orang lain Tuhan. Membuat orang lain gak sejahtera Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami sebagai orang tua Tuhan kami melukai anak-anak kami. Kami gampang mengatakan kata-kata kutuk buat anak-anak kami Tuhan. Bapa, kami minta kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga Tuhan yang membebat hati anak-anak kami Tuhan. Mungkin ada luka Tuhan yang mendalam Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biar tangan kasih-Mu Tuhan untuk menolongnya Tuhan. Memulihkannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian Tuhan di mana kami Tuhan boleh memulihkan Tuhan. Hati yang terluka gara-gara kata-kata yang tidak bertanggung jawab Tuhan Yesus. Ajar setiap kami Tuhan sebagai pengikut-Mu Tuhan supaya kami berkata-kata dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kalau tanpa kami sadari, kami suka Tuhan mengata-ngatain orang lain di belakang layar Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kalau hidup kami enggak jujur Tuhan Yesus. Kami penuh dengan kepalsuan, kami penuh dengan kebohongan Tuhan. Kami manis di depan tapi kami pahit di belakang Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami jadi orang-orang yang munafik Tuhan Yesus. Kami berusaha tampil baik di depan Tuhan. Kami berusaha berkata-kata manis di depan Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya Tuhan, kami selalu berkata-kata sumpah serapah Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Mulai pagi hari ini Tuhan, kami mau tabur benih-benih yang baik. Kami mau tabur Tuhan kata-kata yang baik Tuhan Yesus. Karena kami sadar Tuhan kata-kata ini mempengaruhi masa depan kami. Kata-kata ini mempengaruhi kehidupan keluarga kami. Kata-kata ini mempengaruhi kehidupan anak-anak kami. Kata-kata ini mempengaruhi Tuhan perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan biarlah ada kerinduan yang lebih lagi Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mencari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu berbicara dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu jadi kesukaan yang menjadi perenungan dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Supaya kami boleh mengalami satu pembaharuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah hikmat-Mu yang memimpin kami. Biarlah hikmat-Mu yang menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau berkata-kata dengan benar, berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Diberkatilah firman Tuhan, amin. Mari kita melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Persepuluhan persembahan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKP BMDC Metro. Berikut laporan persembahan 10 sampai 16 November. Berikut laporan persepuluhan puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Berikut dana Natal 2024, Natal umum Sekolah Minggu Dingit. Dana Natal 2024 dapat ditransfer ke rekening GKP BMDC Metro atau melalui amplop persembahan Natal. Selamat ulang tahun untuk Ibu Mary dan Monica Vivi. Tuhan Yesus memberkati.
Sabtu 23 November 2024 pukul 15.00 sampai 17.00 di GITJ Lamteng, Info JDA Jaringan Doa Anak. Sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, saya undang semua untuk bangkit berdiri, sama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Info sedikit, jadi perayaan Natal akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember Bapak Ibu Saudara dan diadakan di Gedung Wanita, jadi di pusat kota, rencananya adalah di situ. Jadi perayaannya adalah tanggal 15 Desember diadakan di Gedung Wanita. Jadi ada beberapa jemaat waktu itu menanyakan kapan perayaan dan di mana. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau terus menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami di dalam setiap langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan nikmat-Mu nyata di dalam setiap hari-hari kami ya Tuhan. Bukan hanya di dalam tindakan kami tetapi di dalam perkataan kami. Hikmat-Mu tercurah di dalam setiap kami. Sehingga apa yang kami lemparkan benih yang baik ya Tuhan. Apa yang kami utarakan adalah sesuatu yang membangun, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih atas pagi yang indah ini. Terima kasih atas firman-Mu. Biarkan benih itu tertanam di dalam setiap kami. Dan bertumbuh secara baik di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan. Terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menjadi orang-orang yang berbeda di dalam hari-hari kami. Di dalam ucapan-ucapan yang kami sampaikan. Kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semua yang Kau nyatakan ya Bapa.
Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang baik bagi bangsa kami. Penyertaan-Mu nyata Tuhan atas bangsa kami. Engkau terus menuntun, melingkupi bangsa kami. Di dalam hari-hari yang ada ya Tuhan. Berkat-Mu terus tercurah bagi para pemimpin kami. Di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, Engkau Allah yang campur tangan, menyertai mereka, memberikan kemampuan, kekuatan Tuhan, untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam naungan-Mu ya Tuhan, dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk kota Metro, Engkau Allah yang terus ya Tuhan menaungi kota Metro ini ya Tuhan. Di tengah situasi-situasi yang ada saat ini, situasi pilkada, kami rindu ada ketenangan, ada ketentraman, ada kedamaian. Sehingga ya Tuhan di dalam pilkada yang akan datang Tuhan, kami ya Tuhan Engkau berikan hikmat untuk menentukan mana yang terbaik untuk membangun kota Metro ini lebih baik lagi ya Tuhan. Berkati KPU yang boleh bertugas untuk menyelenggarakan pemilu yang akan datang. Engkau Allah yang terus memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan di dalam setiap mereka yang bertugas. Dan keamanan yang ada di kota Metro boleh terjadi dengan kondusif ya Tuhan. Berkati TNI Polri yang boleh ya Tuhan mengemban tugas itu. Sehingga mereka terus diberikan kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan kota Metro ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kota ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk jemaat-Mu di dalam kehidupan hari-hari mereka. Engkau Allah yang terus campur tangan. Engkau terus berkarya di dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam segala pergumulan masalah yang dihadapi, Engkau terus ya Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat di dalam setiap apa yang mereka hadapi. Di dalam masalah-masalah jasmani, baik itu dalam penyakitnya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kemampuan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah juga yang berdaulat ya Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada di MDC Metro ini Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan mengimpartasikan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Sehingga damai sejahtera ada di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada di MDC ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Kami juga berdoa khusus untuk Natal yang akan kita laksanakan Tuhan. Engkau Allah yang terus menyertai segala kebutuhan, keperluan yang dibutuhkan. Engkau Allah yang campur tangan segala kegiatan acara yang sudah dipersiapkan. Tuhan Engkau Allah yang campur tangan. Baik itu Natal, anak Natal, image maupun Natal umum Tuhan. Engkau berkarya di dalamnya. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Kami bersyukur atas sepanjang minggu Engkau berkati setiap kami. Dan kami akan memberikan yang terbaik melalui ucapan syukur kami, persembahan kami, maupun perpuluhan kami, maupun untuk acara Natal. Biarkan ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera ada di dalam setiap kehidupan-Mu, pribadi lepas pribadi. Engkau boleh menjadi terang, Engkau boleh menjadi cahaya Allah. Dan Injil diberitakan di dalam setiap hidup-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan